Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 10 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk konsultasi dari Bapak Ibu di kolom komentar After edisi kemarin 9 Desember. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Namun sepertinya ada beberapa ide yang tidak bisa kami bahas di F-Talk malam ini karena tidak diberikan keterangan maupun tidak disebutkan kode sahamnya ya. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG ditutup naik tipis 0,2%, naik ya, bisa dikatakan kenaikan ini masih lanjutan dari pullback ataupun rebound dari wave 4 yang mana targetnya adalah di 7.512 ya. Target ini merupakan target terdekat yang memungkinkan untuk dicapai ya dalam momentum window dressing ya. Seperti yang kami sampaikan, ini kemungkinan bisa berlanjut hingga 7.600 ya untuk sampai dengan mungkin akhir Desember. Oke, sementara ini belum ada perubahan, kami lanjut ke pembahasan saham ide-ide yang masuk. Oke. Pak, boleh dijelaskan LPPF dan ERA? Terima kasih. Nah, ini salah satu yang mohon maaf sebelumnya tidak bisa kami bahas karena untuk berkonsultasi di sini di F-Talk ini maupun di layanan kami peers, private trading room maupun di Bulls Hunter, semuanya harus jelas konsultasinya untuk apa, untuk trading, untuk investasi, untuk trend following dan sebagainya, harus disampaikan dengan jelas ya. Jadi mungkin bisa dikoreksi lalu dikirimkan kembali untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya. Lanjut. Baik, mohon analisa teknikal Adaro untuk swing. Oke. Kemarin kita sudah bahas ya, pas turun di 2000, target turun target dekat di berapa? Di 2500 sudah tercapai ya, dan target selanjutnya di 0,6 ya, di 2920. Jadi ini kemungkinan masih akan ya, pergerakannya ini adalah pullback ya, pergerakan proses turun sebelum melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kenaikan saat ini ya. Gitu. Untuk swing, untuk harga saat ini sudah di area target ya, seharusnya sudah secara risk sudah sangat tinggi ya. Apabila dia kembali ke 0,3 di 2500, itu target terdekat kemarin, itu sudah 6%, sudah di atas profil risiko kita ya, batasan risiko yang kita sudah tentukan 5% untuk swing trade. Kemudian kalau dia balik lagi ke bawah, misalkan ke rentang 2400 2300, itu sudah 11%. Jadi kalau mungkin Anda ingin swing trade, saran kami tunggu koreksi paling tidak di bawah 2530 sampai dengan mungkin di 2400 ya. Tuh, kalau misalkan dengan ekspektasi Adaro masih bisa naik ke target selanjutnya di 2900 sesuai dengan pembahasan terakhir. Info SMA masih ada potensi upside ke berapa, sama sebaiknya stop loss di berapa? Terima kasih Pak Yev. Oke, kita lihat SCMA ya. Oke, saat ini SCMA baru saja breakout dari trend minor turun, dan dengan breakout tersebut diikuti dengan volume yang bisa dikatakan dalam tanda kutip meledak ya. Volumenya ini meningkat signifikan sekali. Nah, berapakah target? Apakah ini reversal atau masih dalam tren turun gitu ya? Ini tuh kita juga perlu jelaskan untuk
berekspektasi kita saham ini itu bisa sampai kemana, itu kita lihat dulu trennya ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu ya untuk menyebutkan sebuah target ya, harus sesuai dengan kondisi. Nah, target terdekat ya itu di 200. Ini adalah merupakan beberapa kali support sebelumnya yang sekarang ini mungkin akan diuji sebagai resist baru karena belum pernah diuji sebagai resist. Kemudian untuk target minimum ya di 0,3 yaitu di 252 ya, dengan karakteristik yang cukup agresif ya. Dalam jangka pendek menengah SCMA bisa dalam proses menuju ke 0,3 ini ya gitu. Nah, untuk stop loss ya, stop loss itu juga sebenarnya tergantung dengan entry kita ya, kita entry di harga berapa. Namun kalau kita tidak tahu ya, kita akan menggunakan technical untuk batasan proteksi gitu ya. Nah, ini beberapa yang memungkinkan dalam proses naik ke TP itu koreksinya itu bisa misalkan meretest level minor, support minor di 150 ya. Itu bisa menjadi level proteksi ya, apabila dia turun ke situ ada potensi untuk kembali ke konsolidasi gitu ya. Oke. Mohon analisa saham NISP untuk setahun ke depan. Terima kasih. Oke, berarti mungkin lebih ke investing ya. Terus terang untuk investing di NSP ini buat kami ini sedikit agak bias karena rekomendasi kami jelas sangat-sangat di bawah di saham ini. Rekomendasi terakhir di peer kita di 700 600 dengan harga saat ini yang sudah sangat-sangat naik ya dibandingkan dengan harga kami tentunya di peer. Nah, namun kita harus melihat juga apakah setahun ke depan saham ini masih berpotensi naik. Yang jelas secara fundamental tentunya ini saham ini layak invest. Namun ketika kita melihat sebuah saham ini baik secara fundamental, layak invest maksudnya, belum tentu saham tersebut menarik untuk kita investasi. Saham seperti apa, bukan saham apa ya, kita koreksi pemilihan katanya harus benar ya. Saham seperti apa, oke, yang fundamentalnya baik namun tidak menarik untuk investasi. Sudah jelas, sudah pasti saham yang sudah naik. Saham yang sudah naik ya, sebagus apapun fundamentalnya tentunya kita akan hindari. Kami ya, sekali lagi ini berlaku di peer dan di peers ya. Kita akan mencari saham untuk investasi, ciri-cirinya fundamentalnya layak, kedua belum naik atau sedang turun. Nah, gitu ya. Nah, NISP ini ya, ini salah satu saham yang layak invest ya. Namun perlu kita garis bawahi, sudah pernah kami rekomendasikan ya. Tentu saja ini akan sangat mempengaruhi jawaban saya karena kami tidak mau sekali lagi penonton Jeff Talk ini menjadi exit liquidity gitu ya. Nah, jadi kalau harga saat ini coba sebentar kita cek ya, di mana target saham ini mungkin sudah tercapai semua ya kan. Di 2022 ya, berarti kita masuk di saham ini 2021 2022 ya. Di harga 2021 ya, kita masuk di 600. Tentunya ini sangat berpengaruh pada jawaban saya karena sekali lagi saya ulangi lagi berkali-kali, kami tidak memiliki kepentingan di F-Talk ini karena kami menjawab apa yang ditanya. Kalau Anda tanya ke kami, kemudian saham tersebut memang kita sudah pernah kita rekomendasikan di bawah, pastinya kami akan beritahu. Supaya apa? Supaya penonton ini ya tidak menjadi tidak istilahnya terdampak negatif gitu ya. Nah, kemudian ya ini ya kami tunjukkan di bulan Oktober ya. Tentunya saham Oktober 2021 ini merupakan ya bisa dikatakan
momentum terbaik untuk ya, karena ini sudah terjadi ya, tentunya kita bisa bilang ini momentum terbaik ya kan, karena sudah naik. Ya, kebanyakan saham yang kita rekomendasikan itu setelah kita rekomendasikan sahamnya turun. Nah, itulah waktu yang tepat untuk beli. Ya, kebetulan saham ini memang turun setelah kita rekomendasikan beberapa bulan. Nah, banyak ya saham-saham yang kita rekomendasikan di peer itu tidak langsung naik tentunya, karena memang tujuan jangka panjang. Nah, kalau kita sudah melihat saham tersebut sudah naik, berarti ya kita lupakan. Ya, kita lupakan, cari yang lain. Nah, saham ini memang termasuk saham yang sudah naik, dan mohon maaf, bukan berarti kita nakut-nakuti saham ini sudah berpotensi turun, tidak ya. Mungkin secara teknikal ini masih naik dan fundamentalnya pun masih mendukung dia untuk naik ya. Tapi kalau kita bicara setahun ke depan, untuk harga saat ini saya rasa ini terlalu berisiko ya. Dengan karakteristik saham ini yang sudah ketika dia naik, dia bisa balik ke EMA 60, kita akan menggunakan EMA 60 sebagai patokan risiko ya. 24%. Kalau Anda mau silahkan. Tapi kalau kami tidak mungkin. Karena pertama sudah pernah kita rekomendasikan, dan kedua saham ini memang ya bisa dikatakan sudah berisiko sangat tinggi secara teknikal. Secara fundamental sekali lagi ini saham like invest. Kalau tidak like invest tidak mungkin kita masukkan di peer. Ya. Gitu ya. Jadi kita kasih tahu untuk setahun ke depan mungkin dia masih bisa naik ya di 1.400 sampai dengan 2.000, namun secara teknikal saham ini sudah memiliki resiko yang tinggi ya. Dan kalau Anda beli di harga saat ini kemungkinan besar ya untuk turun itu ya tentu saja ini bisa terjadi. Misalkan ya ke 1.200 itu support terdekat ya, 1.200 itu 9%. Kalau dia turun lagi ke 1.090 itu 18%. Nah, jika dalam kurun waktu mungkin beberapa bulan ke depan Anda diberikan kesempatan masuk di 1.200 ke bawah, mungkin itu akan berbeda sedikit lebih ya, bisa dikatakan bisa diterima secara teknikal harganya di situ. Namun sekali lagi saham ini sudah naik sangat-sangat tinggi dari harga beli kita, harga rekomendasi kita ya. Jadi saran saya, carilah saham yang saat ini sedang turun atau belum naik ya, gitu. Tentunya kita memiliki kode etik, kita tidak mungkin menyebutkan sahamnya apa di sini ya, kecuali Anda tanya, kita akan bahas sahamnya loh ya. Sekali lagi kita tidak memiliki kepentingan apapun, jadi tidak mungkin kita berikan rekomendasi untuk menggoreng saham tersebut naik, dan tidak mungkin juga kita menggoreng saham ya, karena ya kita tahu penonton kita tidak banyak juga. Oke, gitu ya kira-kira. Untuk NSP pandangan kami sudah terlalu tinggi, untuk 1 tahun ke depan sudah sangat berisiko ya. Mohon analisa SPTO untuk invest, apakah menarik? Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih doanya. Baik, kita lihat dulu fundamentalnya ya. Kita sudah pernah bahas atau belum? Anda juga boleh cek juga ya di Telegram. Oke. Kita bicara pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan belakangan ini cukup baik ya. Bisa dikatakan pertumbuhan dari atas sampai bawah, dan bottom line tidak lebih tinggi daripada laba operasi. Jadi ini cukup sehat secara pertumbuhan ya. Kemudian di 2024 saham ini masih melanjutkan pertumbuhan, namun sedikit agak kurang baik di bawah, karena dari sisi operasional terjadi penurunan tipis, namun di bawah terjadi pertumbuhan yang bisa dikatakan tidak terlalu organik. Itu menjadi catatan ya, masih tergolong baik. Mungkin ini adalah koreksi yang sangat wajar karena pertumbuhan belakangan ini cukup baik. Untuk secara tahunan proyeksinya masih akan melanjutkan pertumbuhan baik dari sisi revenue maupun dari sisi laba ya. Kita lihat dari sisi profitabilitas, seperti biasanya secara profitabilitas saham ini masih tergolong memenuhi syarat di atas 5%, dan tidak hanya di situ, kita lihat di sini ya terjadi improve dari profitabilitasnya
beberapa kuartal terakhir ini ya, dimana peak performance dari laba operasinya terjadi di kuartal 3 kemarin 14%. Ini angka yang bisa dikatakan cukup tinggi, belakangan ini masih di bawah itu, artinya ini cukup baik ya. Misalkan harga sahamnya memang belum mencerminkan dari pertumbuhan tersebut, berarti ya menarik ya. Oke, kita lihat dari 2021 dia mulai tumbuhnya ya, pertumbuhannya, dan secara harga sahamnya tergolong memang sudah mengalami kenaikan, namun sepertinya secara teknikal masih ada potensi upside ya. Misalkan pertumbuhan ini masih akan terjadi, ini PR selanjutnya untuk Anda, PR di rumah ya, pekerjaan rumah. Anda perlu memperhitungkan proyeksi kinerja selanjutnya. Secara historis, secara data, syarat layak investasinya terpenuhi, namun ya, Anda perlu melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih lanjut. Misalkan Anda harus bisa memproyeksikan berapa revenue berapa tahun ke depan, ya target investasi Anda berapa lama ya, yang jelas lebih dari 1 tahun. Ya, kemudian Anda harus bisa perhitungkan tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi ini penting untuk kita tahu supaya apa, pertumbuhan itu tetap terjadi secara organik ya. Jadi improvisasi yang terjadi dari sisi profitabilitas itu tetap terjadi, walaupun mungkin kenaikannya itu tipis, setidaknya dia tidak turun, itu akan baik ya. Itu PR-nya. Nah, secara teknikal saya cermati di sini, kenaikan yang setidaknya harusnya terjadi untuk saham Surya Pertiwi ini itu adalah di 0,3 ya, itu di 735, yang mana itu sekitar 14% dari harga saat ini ya. Kemudian target selanjutnya yaitu di 47%, di 900-an. Ini sangat cukup ya untuk investasi dengan return sekian. Anda sudah cukup puas harusnya dengan potensi kenaikan ini. Sudah memenuhi syarat lah ya, secara fundamental oke, secara teknikal pun juga oke. Nah, ini salah satu mungkin saham yang bisa dikatakan mungkin harga sahamnya sudah naik, namun masih ada ruang naik yang lebih lanjut ya. Oke, kemudian kita lihat dari sisi risk ya kan, secara teknikal tentunya. Risk yang kita lihat di sini, support terakhir yang berhasil dilewati yaitu di 590 itu berkisar di 8 sampai dengan 11%. Jadi misalkan tentunya investasi itu kan pembeliannya bertahap ya. Nah, Anda bisa beli secara bertahap di rentang 650 sampai dengan 610 dengan ya, kalau semakin turun semakin besar akumulasinya, sehingga nanti modalnya akan cenderung lebih semakin rendah risikonya secara teknikal. Begitu ya. Mohon dianalisa BC untuk investasi. Oke. Beberapa bulan ini sahamnya turun ya. Ya, kita lihat apakah penurunan ini diikuti dengan fundamental yang turun juga atau tidak gitu ya. Oke, dari sisi pertumbuhan berapa tahun terakhir ini bagus ya secara tahunan. Tahun kemarin koreksi 4,6% revenue-nya, namun masih ketolong sama pertumbuhan laba gitu ya. Nah, ini sayangnya di 2024 koreksi ini berlanjut sampai bawah ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Kita lihat dari sini, memang Anda perlu memperhatikan komoditas core ya. Nah, di sini komoditas ini menentukan ya. Kalau sekarang ini mungkin kita lihat sawit ya lagi naik gitu ya. Nah, itu apakah diikuti dengan komoditas agri yang lain? Anda bisa cek ya. Itu adalah PR ya. Kemudian kita lihat dari sini bahwa secara teknikal koreksinya ini merefleksikan ya, sejak kuartal 2 dia turun ya. Turunnya ini mungkin cukup dalam ya, 40
hampir 50%, bahkan sempat 50%. Jadi penurunan ini cukup menggambarkan dari penurunan yang terjadi pada fundamental. Secara fundamental, koreksi ini masih tergolong wajar menurut saya, dan sudah dibayar oleh penurunan secara harga saham. Ya, jadi kalau kita melihat dari sini, mungkin momentum untuk akumulasinya Anda bisa dapatkan di harga-harga saat ini. Kalau Anda memang, mungkin kita lihat dulu profitabilitasnya dulu. Saya lupa cek profitabilitasnya. Nah, kita perlu lihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Nah, kita lihat dari sisi profitabilitas bahwa di tahun 2024 gitu ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sisi profitabilitas. Memang dia cukup cukup volatile ya secara profit. Ini menjadi pertimbangan juga ya. Kalau kami ya, boleh memberikan saran kepada Anda, carilah, ya ini sangat spesifik ya. Kalau kita memang investor komoditas, tentunya kita tidak bisa mengharapkan sebuah kestabilan. Nah, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya adalah kita bisa berhadapan dengan return yang super jumbo. Begitu juga dengan risiko yang juga tidak kalah jumbonya. Itu harus disadari di awal. Ketika kita berani investasi di komoditas, kita harus tahu siklusnya seperti apa ya, agar tidak salah investasi. Ketika kita salah investasi, salah momentum, tentunya kita akan rugi, dan risikonya itu kemungkinan akan di atas rata-rata industri. Karena sekali lagi komoditas itu adalah cyclical, sifatnya sangat agresif dan cenderung ke jangka pendek. Makanya memang kita harus tentukan dulu tujuan kita ini investasi yang seperti apa. Cari dividen, cari capital gain. Nah, kalau untuk komoditas, mohon maaf ya, mungkin di luar sana beda. Kalau komoditas saya lebih cenderung ke capital gain. Ya, meskipun ya tidak dapat tolak bahwa dividen di saham batubara itu jumbo-jumbo juga kalau lagi siklusnya naik. Tapi setelah itu ya hancur juga. Nah, itu adalah konsekuensi. Makanya kalau tujuan investasi Anda capital gain, mungkin BC ataupun saham komoditas lain itu salah satu pilihannya. Tapi kalau Anda mungkin cari kestabilan, cari ketenangan, ya, investing Anda lebih pasif, ya, tentu saja ya carilah saham-saham yang stabil, tumbuh dan moderat, tidak terlalu volatile, gitu. Nah, ini sedikit edukasi untuk tambahan. Nah, ini ya, jadi saya anggap Anda sudah bertanya BC, saya anggap Anda sudah tahu terkait komoditas, ya, investasi di komoditas, gitu ya. Nah, jika kita perhatikan secara teknikal, karena mungkin akan cenderung kita akan melihat dari sisi teknikal karena ini adalah komoditas. Saham ini sebenarnya berkonsolidasi ya dalam beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir di rentang 2000 dengan support di 700 sampai dengan 500. Sangat lebar. Ya kan? Dan ini siklusnya berjalan dalam beberapa tahun. Misalkan dia siklus naik 2014, ya, ini naik sampai dengan 2018, ya. Kemudian setelah itu terjadi siklus turun dari 2018 sampai dengan 2020. 2021 mulai siklus naik lagi sampai dengan 2024 bahkan, ya, gitu. Nah, ini sekarang ini siklusnya lebih ke turun. Sehingga kalau saya mungkin akan menunggu di support-support ini aja. Ya, siapa tahu dikasih. Gitu ya. Oke. Cukup ya. Sudah like dan subscribe. Kalau subscribe di sini biasanya ada ya itunya. Request TAPG, apakah cocok di hold jangka panjang? Sebelumnya terima kasih mungkin sudah like ataupun sudah subscribe, terima kasih. Oke, ini sudah saya bahas ya. Kalau untuk terkait pembahasan investasi, ya tentunya tidak mudah berubah dalam jangka pendek, gitu.
Anda bisa masuk ke Telegram kami secara gratis, kemudian Anda ketik TAPG gitu ya di channel Telegram BF Advisor. Nah, ini sudah kita bahas bersama dengan komoditas CPO juga. Jadi menurut saya tidak perlu saya ulangi karena ini baru dibahas kemarin ya, minggu kemarin. Oke, gitu ya. Nanti beli BBRI 10 tahun ke depan saja, bos. Baik. Pak Yef, tolong analisa for Big Bang untuk trading. Nah, seperti ini nanti kalau saya kan satu penonton satu saham, nanti kalau saya pilih misalkan saya pilih bahas BRI gitu ya, wah Yef ini ada kepentingan nih sama BRI gitu kan, terus misalkan saya pilih Mandiri, nanti kiranya saya pom-pom sama Mandiri gitu ya. Jadi memang aturan di Yef Talk itu perlu menyebutkan secara spesifik baik itu kode saham ataupun tujuan Anda berkonsultasi ya gitu. Itu ini sudah dijelaskan untuk trading tetapi tidak disebutkan kode sahamnya, jadi sebaiknya Anda bisa sampaikan sahamnya apa gitu ya. Memang tidak bisa kita bahas satu orang 4 saham, nanti dulu ya satu orang itu bisa nyebutin 8 saham, wah kasihan yang lain-lain nanti nggak kebagian waktu ya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada yang bahas BRI nih, mungkin Anda juga pengen tahu BRI untuk swing trading ya. Untuk swing trading BRI ya. Oke, kita lihat di daily ini sudah sepertinya sudah sedikit banyak sudah mengalami rebound ya. Untuk swing trading, apakah ini kebetulan kemarin kita juga beberapa kali trading, ada yang profit, ada yang loss gitu ya. Saham ini memang tidak terlalu besar. Kalau kita trading saham ini tentunya jangan berharap seperti saham misalkan saham AADI gitu ya, ataupun saham-saham yang lain ya. Saham ini cukup pergerakannya mungkin cukup tidak sesignifikan itu ya. Nah, kita lihat dulu dari sisi potensi upside dulu ya. Resist terdekat di 4.500 itu adalah potensi swing terdekat ya, itu sekitar 3% ya. Kemudian kalau dia bisa naik sampai dengan 0,3 ya, itu sekitar 7%. Kemudian potensi maksimal dari pullback ya, itu di 15% di 5.050. Menarik atau tidak? Menarik untuk swing karena risknya pun di bawah 5% ya. Kalau Anda mungkin melakukan proteksi di 4.160 ataupun 70 itu masih di bawah 5%. Jadi bisa untuk beli misalkan di bawah 4.350 sampai dengan 4.200-an itu mungkin oke ya. Semakin turun semakin oke karena saat ini sudah di area support yang memungkinkan untuk swing trade. Tolong analisis AADI sama Adaro Pak Yef untuk trading. Semoga sehat selalu. Tadi sudah saya bahas Adaro ya. Untuk AAD sebentar saya harus lihat dulu apakah indikatornya sudah muncul atau belum. Ya. Karena sekali lagi kita hanya akan bisa menganalisa kalau ada indikator ya kan. Ya, kita bisa merekomendasikan saham ini kalau sudah ada indikator. Nah, ini sudah mulai turun ya. Sepertinya ini secara teknikal mungkin analisa ini sangat bersifat sangat lemah. Yang lain juga prediksi saya juga banyak yang salah ya dan bersifat lemah gitu ya. Makanya Anda perlu yang namanya memproses lagi informasi yang ada. Nah, kalau kita lihat dari penutupan ini kita pergunakan H4 ataupun H1 ya. Mungkin untuk sangat-sangat jangka pendek gitu ya. Saham ini mungkin ada potensi untuk naik lanjut tapi koreksi dulu di 9.600 karena di sini sudah terlihat mulai ada penurunan tekanan beli ya, dicerminkan dari penutupan hari ini juga ya, sehingga ya hati-hati kalau Anda mau masuk karena sebenarnya saham ini belum bisa dianalisa secara teknikal. Lebih tepatnya saya yang tidak bisa menganalisa. Mungkin di luar sana banyak yang bisa menganalisa secara teknikal, mungkin pakai indikator yang lain, mungkin ada yang banyak ya orang-orang di luar sana yang hebat-hebat bisa memprediksi AAD ataupun saham-saham IPO. Nah, sayangnya memang saya anggap tidak bisa gitu aja. Jadi mungkin lupakan saja apa yang saya sampaikan di sini ya. Kalau menurut saya ini mungkin akan ada koreksi dulu ya.
di 9.500 ataupun ya 9.500-an sampai dengan 8.400 ya. Jadi kalau mungkin untuk trading saya mungkin tidak bisa merekomendasikan saham ini, di private trading room pun juga tidak mungkin merekomendasikan saham ini sampai dengan munculnya indikator ya. Nah, ini mungkin akan turun dulu secara Fibo ya, itu mungkin di 9.500 sampai dengan 8.400. Apakah ini masih bisa naik? Mungkin saja masih bisa ya, tapi sekali lagi kita dalam trading itu harus bisa mengkalkulasi dengan sebaik mungkin yang namanya tidak hanya potensi profit tetapi juga risiko, dan setiap orang memiliki batasan-batasan yang berbeda-beda ya gitu. Sebatas itu yang dapat saya sampaikan terkait analisa AAD ya. Anggap saja itu bukan analisa lah ya, kira-kira aja ya gitu, dan kemungkinan itu sangat-sangat Anda ragukan apa yang kami sampaikan ya, dan memang harus seperti itu. Kalau Anda mendengarkan Yev Talk, Anda harus selalu meragukannya dan Anda harus mau memprosesnya lagi ke analisa yang lebih baik. Lanjut ya. Adaro sama SCMA, Kak. Sudah dijawab. Pak Yev tolong analisa saham Adaro apakah masih naik? Tadi sudah saya bahas ya. Pak Yev tolong analisa saham BTN. Ini tidak bisa kita bahas karena tidak ada keterangan yang lebih spesifik. Nanti kalau kita bahasnya fundamental, nanti kira-kira dikira punya kepentingan dan sebagainya. Jadi silahkan Anda sampaikan saja. Anda pengennya trading atau investasi gitu ya. Emang gitu ya, susah ya dengan Yev Advisor tuh seperti itu, harus seperti itu ya. Tuh. Masalahnya kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Oke. Pak Yev tolong bahas Inco untuk swing. Apakah sudah di area buy? Bahas juga komoditasnya. Oke. Berarti untuk saya memang selalu bilang kalau kita bicara saham komoditas harus lihat komoditasnya ya. Untuk swing trade apakah kita perlu melihat komoditasnya? Ya boleh saja, tetapi untuk trading nanti akan ya, karena komoditas itu adalah patokan untuk kinerja fundamental ya. Oke, kita lihat dulu nikel seperti apa, karena ini saham ini masih sangat ini nikel ya. Oke, nah ini ya. Oke, nikel ya. Berarti kita akan lihat nikel seperti apa sih gitu ya, siklusnya seperti apa untuk kita menentukan strategi trading kita itu swing trade atau trend following gitu, mungkin gitu ya. Nggak tahu, mungkin gitu kali. Nah, masih turun ya. Oke. Gitu. Tapi mungkin dalam jangka pendek ya, nikel mungkin masih akan bergerak di rentang 16.000 15.000-an ya. Karena ini masih konsolidasi di dalam tren turun. Siklus turun. Jelas ya, siklus turun ya. Siklusnya turun. Oke. Lanjut. Potensi pullback-nya ini mungkin ke ya, kalau dia bisa lewatin 15, 16 itu kita coba lihat menggunakan Fibo. Terakhir 0,3 ya, berarti 0,2 di 16.700, 16.000 ya gitu. Oke, kita lihat Inco untuk swing ya. Kita lihat Inco untuk swing. Hari ini naik kan tadi. Nah, ini sama, hampir sama ya. Jadi mungkin ini akan di 0,2 juga. Ya, kita lihat 0,2 di angka berapa? Di 3.880. Menarik atau tidak? Kalau naiknya ke situ hanya 3%. Jadi untuk swing trade kalau buat kami tidak menarik ya. Sekali lagi buat kami, yang lain mungkin beda. Pak Yev, saya mau profit itu 2% cukup, 1% cukup. Nah, ini mungkin bisa. Itu target seharusnya di situ ya. Nah, kalau bisa lebih, kita lihat di 0,3 itu pun masih di bawah 10% ya, di 4.070 itu sekitar dari harga saat ini 8% sekian. Begitu. Baik, sudah saya bahas semua yang ada di kolom komentar. Ada beberapa yang tidak bisa kami bahas di Yev Talk malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam membahas, karena kami perlu membahas itu yang sesuai dengan yang ditanya. Kami tidak mau ada anggapan-anggapan di luar, kami memiliki kepentingan
pada sebuah saham, untuk menaikkan harga saham yang kami miliki, ataupun untuk menurunkan saham yang kita ingin beli. Tidak seperti itu cara kita berinvestasi maupun trading, tidak seperti itu ya. Kami berpedoman pada teknikal untuk trading, berpedoman teknikal dan fundamental jangka panjang untuk investasi. Jadi tidak dengan cara mempengaruhi audiens ataupun penonton kami untuk untuk memanipulasi harga, tidak ya. Kami tidak memiliki juga kemampuan seperti itu ya. Jadi kami berharap penonton-penonton kami pun juga bijak dalam berkonsultasi, bijak dalam mengolah informasi yang ada, baik itu informasi yang kami sampaikan maupun di luar sana ya. Sekarang ini di era sekarang ini kita sangat dibanjiri informasi dengan kemudahan teknologi ya. Dengan seperti itu ada plus dan minus ya. Plusnya apa ya, kita sangat mudah untuk menemukan informasi. Minusnya, jika informasi itu terlalu banyak, kita tidak bisa tidak memilih, tidak memfilter informasi itu, bisa menjadi sebuah ya masalah gitu ya tentunya. Jadi kita sebagai penonton, sebagai pengguna internet yang juga trader dan investor, kita perlu menjadi orang yang kritis. Anda perlu mengkritisi informasi yang ada. Anda boleh memberikan ide-ide Anda sendiri. Mungkin Anda beda pendapat dengan kami, Anda bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dengan demikian penonton-penonton kami yang lain pun bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang lain yang berbeda ya. Itu yang kami harapkan ya, tentunya karena di saat ini tujuan kami mengadakan Yev Talk ini adalah untuk ya memberikan edukasi ya, dan juga tentunya literasi yang bisa bermanfaat untuk mungkin ya sebagian besar yang tidak bisa mengakses Yev Advisor. Membership Yev Advisor itu kan ya ada yang bilang sangat murah, ada yang bilang tidak terjangkau dan sebagainya. Saya rasa itu sah-sah saja ya. Anda juga tidak perlu menjadi member Yev. Misalkan Anda ingin bertanya kepada saya dengan bebas, Anda bisa tanya di kolom komentar ya. Tapi itu tadi, Anda perlu menjelaskan secara spesifik supaya nanti jawabannya murni dengan apa yang Anda harapkan, yang Anda inginkan gitu ya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti ya apa yang saya sampaikan di Yev Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.